Setuju anjuran jemaah pengajian Tantaretan Sapunsa saat rumah se emulja ki Allah. Kareka utama yang mungkin kadinto Eki kadinto mau ego hasanah se dalam hal kadinto peti sabayaki langsung sareng salerana semulja Al Mukarram Al Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud da salerana semulja waktu kaator. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajah Allah amma ba'du. Sadatina ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, amul jaki, keluarga besar persaudaraan setia hati Ternate. Oh? Tarate. Iya Ternate. Pokoknya beli traktor lah deh. Mudah-mudahan padepokan ini, perkumpulan ini Allah berikan barokah. Pengurusnya Allah berikan hidayah oleh Allah sehingga bisa membimbing sampai memberikan manfaat bagi bangsa, negara, bermanfaat urusan dunia, bermanfaat urusan akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Ngereng niat ngaji sekecek kak dinto ampun suri ngaji sekecek malar boga barokah. Tolong aing butol siapa ki aing butol apa seike ceramah catet kayak ngain sebelum tutup apa seike ceramah kak dinto catet terutama si kelampi lenjeleng dia. Catet kayak ngain buka apina ketik aneka nasihat. Tujuannya kita berikan kepada kalian semua supaya jadi orang yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo ayo. Assalamualaikum Muhammad. Muhammad dicatat, diingat-ingat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah yang tersirat di dalamnya sehingga menjadi manfaat zahir batin dengan ruku. Siapa komentarnya? Hari ya? Pasirat melulu. Mun kabin jangan gaya jurus jong. Gaya bebas ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak itu sengiran. Jadi ngabus dunia ben esena. Ngaji ki? Ngaji ki? Ngaji catat kayak ngain malar muka barokah, malar muka manfaat. Amin Allahumma. Wan, ini lagi. Rasulullah SAW bersabda. Ini lagi. Acara ini dibuat untuk supaya memperingati bagaimana leluhur, bagaimana sesepuh kita mereka menguatkan dirinya, memperkokoh dirinya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dikatakan bahwasannya dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya al khalqu kulluhum iyallah. Semua makhluk itu tanggungan Allah, jaminan Allah dalam urusan hidupnya. Fa'ahabbuhum ilallah. Dan orang yang ditanggung, orang yang dijamin oleh Allah, menusa, saya beri rezeki, kan biar ngambil oleh BLT. Nah, saya paling cintain orang yang oleh BLT dari Allah dia siapa? Anfa'uhum li'iyali, saya paling bisa beri manfaat ke si lain. Manusia sepakan dan manusia saya cintain adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Aneka orang cintain benar Allah Subhanahu wa taala.
Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam silat nganeka apa beda dalil lah, apa beda manfaat, beda. Islam itu mengatur, bahkan dikatakan bahwasannya visi misinya Rasulullah itu adalah litakmili ma'asyihim wa ma'adihim, ngatur urusan dunia, ngatur urusan akhirat. Jangankan urusan perang bela diri, jeding tojuk ning jeding diajarin bi Nabi. Coba sahabat, allamani Rasulullah kulla syai' hatta julusu fil khala'. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita semua sesuatu, bahkan yang tidak terlintas dalam pikiran manusia. Ajrupong ning jeding diajarin. Tahu sama sang kuda-kuda ning jeding. Otomatis jadi. Paham ya? Jadi urusan kamar mandi pun sama Islam diajari, apalagi bela diri. Paham ya? Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min gawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahab min mu'min dhaif, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Tapi terus diteruskan oleh Rasulullah, wa fi kullin khair. Tapi setiap mukmin itu bagus. Mukmin dia mapan, keng mun bedereng mukmin si tak cengeng, tak nangisan. Maka apa? Itu orang mukmin mendapatkan dua keistimewaan. Mukmin yang kuat istimewanya dua. Apa? Itu adalah mukmin yang baik. Kenapa? Berarti dia bisa memberikan manfaat kepada yang lain dengan kekuatannya. Yang kedua apa? Ahab, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kula di pesen karena kan topon sore tak kok malam kelu lagi. Ini kula pesen dek kanca perguruan Kak Dinto, singkatan apa? PSHT. Kula pesen ke kanca. Bukan cuma yang ada di sini, di seluruh Indonesia. Yang sudah mulai menyebar ke daerah-daerah persatuan ini, kula pesan 5 pesan di dalam acara tahun ini. 5 pesan. Apa yang pertama? Ini yang pertama adalah an-niyah, niat becek, niata becek niat arapa. Gusti Kanjeng Nabi ampun adabu, innamal a'malu binniyah. Semua tingkah laku, semua gerakan itu nilainya di sisi Allah tergantung niat menggerakkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang gerak-geriknya pindah di satu daerah ke daerah lain, masuk ke satu golongan ke golongan yang lain, ilallah wa rasulih, karena Allah, mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ridha Rasulullah. Artinya gerakan kalian kalau niat, duduknya kalian, gerakan kalian, kumpul kalian, niatnya diperbaiki, maka niat itu akan membuat gerakan kalian menjadi ibadah. Faman kana hijratuhu lid dunya. Ada orang yang pindah, yang bergerak ikut kumpulan, tujuannya dunia. Ini diingatkan sama Nabi. Untuk dunia. Kenapa? Saya kalau masuk persatuan ini dipandang orang, saya mau buat sendiri, nanti dapat rezeki, bisa kaya. Nah, faman kanat hijratuhu lid dunya. Kamu masuk ke tempat ini untuk mencari dunia, au imra'atin yang kihuha, atau karena apa? Saya masuk perguruan itu karena pacar saya ada di situ. Ya, apanya ya. Anggula tanda kabin bireng bini itu kang silat, tapok mulu. Jarang nggak kabin jedung godungan. Paling bengal menjaki bereng, mulu mau pecah cetak. Laken tak lu beda iya dari rumah. Inja tak kabin reng bini saya silat. Seboran. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ramya innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratul dunya. Siapa orang yang masuk organisasi,
ngikuti gerakan li dunia, karena urusan dunia, au imra'atin yang kiwaha, atau karena perempuan yang dia inginkan. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Dikatakan bahasanya ini hadis terjadi adalah Muhajir Ummu Ges. Ada seorang janda. Janda ini ada di Madinah. Ini orang jatuh cinta sama janda yang ada di Madinah. Kemudian dia ini surat-suratan kepingin ketemu. Kemudian dengar kabar Rasulullah akan, sehingga si perempuan ngomong, kalau kau cinta sama aku, ikuti rombongan Muhammad, ikut rombongan ke sini, nanti kita akan menikah. Di tengah jalan, karena ini rombongan Nabi, nggak ada yang masuk rombongan orang mulia kecuali jadi orang mulia. Dan mereka ada santrinya, nggak menginginkan santrinya salah niat melenceng jadi orang yang salah, yang jelek. Sehingga di tengah jalan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli, siapa orang yang ikut aku sekarang hijrah karena ridho Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu di dunia, siapa orang yang nyari dunia, au imra'atin yang kiwa dengan ini, atau orang bini sih, karena orang bini hijrahnya langsung dia sadar, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia akan hijrah mendapatkan cuman apa yang diniati, keagungan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang hijrah dan Rasulnya, dia tidak akan mendapatkannya. Maka dari Kak Dinto, si pertama kula pesen ke Kak Dinto apa, becek ni niat bet. Jadi lagi ada 5 faedah tentang niat. Ada 5 faedah tentang niat. 1, dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Ini ada 5 catatan penting tentang niat. 1, an-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan. Niat itu apa? Apa niat? Niat itu kendaraan. Dengan niat itu kamu bisa sampai kemana tujuan kamu. Jadi becek niat, karena niat mereka kendaraan. Artinya kendaraan apa? Dengan kendaraan kita mudah kemana yang kita tuju. Begitu juga dengan niat. Pasang niat yang baik, semua perjalanan kamu akan menjadi mulus, karena semua tergantung niat. Allahumma shalli Muhammad. Yang kedua, manfaat niat, faedah tentang niat. Yaj'al gimma kulla syai' bihi. Allah menjadikan harga sesuatu itu dari niat. Niat itu membuat sesuatu berharga. Sholat subuh sama sholat duha, apa bedanya? Niat. Tidak ada bedanya sholat subuh sama kunut. Hilaf ulama. Selain Syafi'i nggak pakai kunut. Syafi'i sampai tak kunut ya tak apa-apa, tak betul sholat. Artinya apa? Yang membedakan niat. Asar, maghrib, isya, apa bedanya? Niat. Puasa sunnah sama puasa wajib, apa artinya? Niat. Makanya niat itu menjadikan harga sesuatu ada di dalam niat. Yang ketiga, yudha'ifil amal. Niat itu bisa menggandakan amal. Satu niat, apa namanya? Satu niat, amalnya 10, pahalanya cuma 1. Satu amal 10 niat, pahalanya 10. Karena niat itu bisa melipat gandakan amal. Di Yaman itu kalau ada anaknya mau ke masjid ditanya, mau kemana nak? Mau ngaji di masjid, bah. Duduk, jangan niat ngaji. 1, niat ketemu orang soleh. Niat mempelajari ilmu agama. Niat di jalan kalau ada orang buta, orang anu tolong. Niat iktikaf di masjid. Niat ini 1 amal 10 niat, pahalanya jadi 10. Makanya innamal a'malu, amal tergantung nih niat itu melipat gandakan amal. Yang keempat, yaj'alul mubah ibadah. Barang yang remeh jadi mahal karena niat. Yang mubah jadi ibadah karena niat. Makan, apa pahalanya makan? Mubah kok. Makan tak makan jangan sembian. Tapi siapa orang man akala, siapa orang makan, apa namanya, karena niat untuk menguatkan. Saya kalau makan saya niat ya Allah, saya niat makan supaya saya niat kuat.
hadir majlis, sholat tahajud, niatnya baik, maka makan yang mubah bisa menjadi ibadah. Kalian yang cuma gerakan biasa, tapi ketika kalian ngomong niat, ya Allah, saya niat supaya saya ini niat ibadah, dengan saya ini saya niat untuk sehat, saya niat kalau ada dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh ulama, ingin berkhidmat, maka setiap gerakan kamu akan berbentuk ibadah. Tidur niat dapat ibadah. Tidur niat munreng lambek orang soleh, makanya jangan sok pengen jadi orang soleh. Orang soleh itu berat, nggak akan kuat, biar aku saja. Ini orang soleh ini berat jo, tiga ini berat. Sampean tahu, Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ada satu kiai, dia ini habis berdakwah lama nggak ketemunya, pulang kerong ting kerong kak dinto langsung binina esosor nyosor ke binina tangguh niat nyiom binina tak niat, jadi keronga kelopain tak niat nyiom binina. Derajatnya kiai ini diturunkan oleh Allah, tak bisa tembus kecuali ibadah setahun. Insyaallah Allah nyiom lihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gara-gara apa? Nyium istrinya nggak pakai niat, diturunkan oleh Allah derajatnya. Makanya hati-hati, niat ini sangat penting. Nah, yang kelima, catatan tentang niat apa? Yaitu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima catatan niat adalah sampian kalau bingung caranya niat, yaitu niatlah sebagaimana guru kalian niat. Muassis padepokan ini, muassisnya buat ini ikhlas. Makana lillah dama wattasal. Semua yang dibuat karena Allah itu akan kekal. 1 abad sulit loh, padepokan bisa sampai 1 abad ini mustahil kalau bukan pendirinya, fondasinya kuat. Jadi sampean ketika niat gerakan, ini kata Habib Ali Habsyi. Apa kata Habib Ali Habsyi? Jika kalian tidak bisa niat, niatlah kalian sebagaimana aku niat. Jadi sampean kalau mau bergerakan, jangan dikira gerakan gini nih biasa, lah, ada nilainya, ada maksudnya, ada tujuannya, faham ataupun nggak paham. Fa innahu sirrun latifun an jami'in nasi yustar. Kelakon orang soleh itu terkadang ada sesuatu yang tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali yang buat gerakan itu. Jadi ketika kalian mulai, saya pesan kepada pengurus semuanya, setiap mau mulai gerakan tolong dibimbing teman-temannya. Ayo bismillahirrahmanirrahim, kita niat gerakan kita sebagaimana muassis awal menggerakkan tangannya kakinya untuk gerakan seperti ini. Kita lihat sebagaimana niat guru-guru kita. Al-Fatihah, gerakan setiap gerakan kamu masuk kepada gerakan daripada guru kamu. Alhamdulillah, paham ya? Jadi diingatkan, jangan cuma apa gitu nah. Jangan dikasih nih, karena pendiri kalian ini orang ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak mungkin kekal 1 abad kayak gini. Coba kamu buat 5 tahun, kacau. Lagi partai-partai rojo. Ganti presiden, ya bekerja kedua tandingan, ya duar, ya menang, duar. Kenapa ya gitu? Tapi ini bukan karena tujuan dunia, bukan tujuan apa? Tujuannya membela agama dan tujuannya karena Allah. Maka nadillah damah wattasal. Semua yang karena Allah akan langgeng dan akan terus bersambung sampai hari kiamat insyaallah. Amin Allahumma. Paham ya? Jadi yang kelima apa? Niatlah kamu sebagaimana niat guru-guru.